Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Box Lina Berumana dari kelas IT 4704 dengan NIM 1030323021. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, risiko yang menyertainya, serta database life cycle. Yang pertama, konsep dasar basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Sebuah database dikelola menggunakan Database Management System atau biasa disingkat DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. DBMS memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data dengan lebih efisien dibandingkan dengan cara tradisional. Kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama, adanya redundansi dan inkonsistensi data. Data yang sama seringkali disimpan di beberapa tempat menyebabkan duplikasi dan perbedaan informasi. Yang kedua, kesulitan dalam akses data. Jika ingin mengambil data tertentu, harus mencari dalam banyak file secara manual. Yang ketiga, kurangnya keamanan. Tidak ada sistem kontrol akses yang baik sehingga data bisa diubah oleh siapa saja dimanapun yang mereka mau. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada program aplikasi. Jika program mengalami kerusakan, data bisa menjadi sulit diakses atau bahkan hilang. Kelebihan pendekatan basis data. Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan berbasis data menawarkan berbagai keunggulan diantaranya. Yang pertama, ada meminimalkan redundansi. Data hanya disimpan sekali dalam sistem, mengurangi duplikasi. Yang kedua, ada integritas data yang lebih baik. DBMS memastikan bahwa data yang tersimpan selalu akurat dan konsisten. Yang ketiga, keamanan data lebih baik. Database memiliki sistem otorisasi sehingga hanya orang tertentu yang bisa mengakses atau mengubah data. Risiko dalam pendekatan basis data. Yang pertama, biayanya itu bisa terbilang tinggi. Terus yang kedua, ada kerentanan keamanan. Jika sistem tidak dilindungi dengan baik, bisa terjadi pencurian atau manipulasi data. Yang ketiga, ketergantungan pada DBMS. Jika sistem DBMS mengalami kegagalan, maka semuanya bisa terganggu. Terus selanjutnya, database life cycle. Untuk mengembangkan sistem database yang lebih baik, kita harus memahami database life cycle atau siklus hidup basis data yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan data dan tujuan sistem database. Yang kedua ada analisis kebutuhan, menganalisis data apa saja yang diperlukan dan bagaimana penggunaannya. Yang ketiga ada perancangan, mendesain struktur database seperti tabel, hitungan, hubungan, dan skema data. Yang keempat ada implementasi, menggunakan DBMS untuk membuat database sesuai desain yang telah dirancang. Yang kelima, pengujian dan evaluasi, mengecek apakah database berfungsi dengan baik dan sesuai. Yang keenam, operasi dan pemeliharaan, memastikan database tetap berjalan dengan optimal termasuk backup dan update berkala. Dan yang ketujuh, ada pensiun atau retirement. Jika sistem sudah usang, database bisa dimigrasikan atau dihentikan. Demikianlah penjelasan tentang konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan database, resikonya, serta siklus hidup basis data. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan memberikan kita permodelan di matkul basis data tuh kayak gimana. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.